Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu minat, bakat, dan potensi di dalam diri kita. Mengetahui minat, bakat, dan potensi diri merupakan suatu hal yang sangat penting. Maka dari itu, penting untuk memahami cara mengetahui minat, bakat, serta potensi diri sedini mungkin. Dengan begitu, kamu bisa sesegera mungkin merencanakan pendidikan dan menjalani kehidupan sesuai bakat dan potensi diri yang kamu miliki. Jika kamu melakukan suatu hal sesuai dengan minat, bakat, dan potensi diri, pasti akan menjalaninya dengan baik. Sebaliknya, jika kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai minat, bakat, dan potensi diri, maka menjalaninya dengan penuh keterpaksaan sehingga hasilnya kurang maksimal. Bagi kamu yang belum mengetahui minat, bakat, dan potensi diri, sebaiknya lakukan beberapa cara berikut ini. 5 cara mengetahui minat, bakat, dan potensi diri. Nah, inilah beberapa langkah yang kamu harus ambil. Yang pertama, temukan hal yang kamu sukai. Untuk mengetahui, sebaiknya temukan hal yang paling kamu sukai dan ingin dilakukan setiap saat. Melalui cara ini, kamu akan lebih mudah dan cepat mengenal bakat, minat, dan potensi diri yang kamu sukai. Yang kedua, amati hobi. Hobi tidak hanya digunakan untuk menemukan bakat, tetapi banyak orang menggunakan hobi untuk mengisi waktu luang serta mengasah hobi tersebut secara mendalam. Contohnya, kamu memiliki hobi fotografi misalnya. Ternyata hobi tersebut merupakan bakat yang terpendam pada diri kamu sebagai seorang fotografer profesional. Yang ketiga, mencari pengalaman. Terkadang manusia tidak pernah mengetahui apakah aktivitas yang dilakukan merupakan salah satu bakat yang dimiliki atau bukan, seperti yang diketahui jika aktivitas atau kegiatan sangatlah luas, sehingga apa yang disukai mungkin saja belum pernah dipikirkan atau dilakukan. Alasan inilah yang kemudian mengharuskan kamu untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Tujuannya supaya kamu merasakan pengalaman baru dan juga hal baru yang cukup menyenangkan. Bisa saja pengalaman baru yang didapat termasuk bakat yang terpendam pada diri kamu. Yang keempat, melalui kegiatan ekstrakurikuler. Biasanya setiap sekolah memiliki ekstrakurikuler seperti misalkan tari, pramuka, PMR, jurnalistik, dan sebagainya lah banyak, di mana kegiatan ekstrakurikuler tersebut bisa dijadikan wadah untuk mengembangkan bakat minat kamu. Berarti kamu harus mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan apa yang disukai sehingga bakat dan potensi diri bisa berkembang. Selain itu, manfaat dari ekstrakurikuler adalah memupuk rasa tanggung jawab pribadi kita dan juga sosial serta memberikan bekal untuk mempersiapkan karir kita nantinya. Yang kelima, mencari poin plus dalam diri kamu. Nah, jika memiliki rasa percaya diri, berarti kamu bisa dengan mudah menilai diri kamu, akan memudahkan kamu dalam mengetahui minat, bakat, dan potensi diri sendiri. Nah, itulah beberapa cara mengetahui minat, bakat, dan potensi diri kamu. Agar minat, bakat, dan potensi yang kamu miliki bisa terasah dengan baik, kamu membutuhkan sekolah yang memang memberikan wadah terbaik untuk mengasah bakat dan minat kamu. Nah, ini ada beberapa tips bagaimana untuk mengikuti tes ujian atau tes bakat minat biasanya yang diadakan di sekolah-sekolah ataupun universitas. Biasanya sekolah yang mengadakan tes bakat minat ini ada pada sekolah menengah kejuruan atau SMK atau universitas. Biasanya untuk masuk diadakan tes minat bakat. Kita akan bahas secara umum bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diutarakan kepada kita
kita sebagai calon peserta didik ataupun calon mahasiswa. Yang pertama, menanyakan apakah calon peserta didik atau calon mahasiswa di universitas atau di sekolah tersebut itu atas dasar kemauan siapa? Apakah kemauan sendiri, kemauan orang tua, ataupun teman, ataupun siapapun. Lalu yang kedua, biasanya apakah harapan Anda itu memang sudah menjadi harapan Anda diterima di sekolah tersebut. Yang ketiga, apakah memang sangat tertarik dengan jurusan yang sudah kamu pilih. Dan yang keempat, misalkan kebanggaan atau penghargaan tertinggi Anda telah bergabung dengan sekolah ataupun universitas tersebut. Dan yang terakhir adalah apakah kamu bersedia mengikuti tata tertib yang ada atau yang berlaku pada sekolah ataupun universitas yang kamu pilih. Nah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Klik like jika suka dengan video ini. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.